Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifa Aska dengan 3 NIM terakhir 036 dengan rekan saya Azizah Farihatul Husna dengan NIM 058. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah psikometri yang berjudul Asumsi Teori Tes Klasik, di mana sebelumnya Bu Arina selaku dosen pengampu kita telah menjelaskan sedikit mengenai teori tes klasik ini. Disebutkan bahwasanya teori tes klasik ini adalah teori yang menggunakan model pengukuran yang sangat sederhana, di mana terdapat adanya skor tampak dan juga kesalahan. Itulah kurang lebih yang dijabarkan oleh Bu Arina pada pertemuan kemarin. Di sini kami akan meneruskan kurang lebih detail dari teori tes klasik ini, dan langsung saja kita memasuki materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Azizah Farihatul. Kepada Mbak Azizah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tes klasik dengan rumusan X sama dengan T ditambah E. Nah, X di sini merupakan skor tampak atau observed score. Nah, yang T itu sama dengan skor murni atau true score. Terus yang E, error pengukuran atau error. Nah, skor tampak itu dihasilkan dari penjumlahan antara skor murni dan error. Kemudian dibagi lagi dengan asumsi-asumsi. Yang pertama, asumsi 1. Asumsi ini menyatakan bahwa skor murni merupakan nilai harapan dari skor tampaknya. Terus yang kedua, poin kedua, T merupakan harga rata-rata distribusi teoretik skor tampak apabila orang yang sama dikenai tes yang sama berulang kali dengan asumsi pengulangan tes itu dilakukan tidak terbatas banyaknya. Terus poin yang ketiga, setiap pengulangan tes adalah tidak bergantung atau sama lain. Baik, saya akan melanjutkan dari asumsi yang pertama. Bisa kita lihat dari tabel di atas. Contohnya, pengukuran dilakukan dengan beberapa kali uji coba atau trial. Dari hasil pengukuran diketahui rata-rata skor tampak E atau X sama dengan T, M atau X sama dengan 12. Ketika kita dites dengan menggunakan alat yang sama, skor tampak kadang tinggi dan kadang rendah. Rata-rata skor tampak atau X yang sama yang mendapatkan adalah mendekati skor murni. Lalu kemudian asumsi yang kedua. Asumsi ini menyatakan rata-rata skor yang didapatkan dari hasil pengukuran dalam beberapa percobaan adalah 0. E atau X sama dengan 0. Nah, error adalah sesuatu yang membuat skor tampak menjadi bias sehingga menjauhi skor murni. Lalu, error pengukuran itu dapat membuat skor tampak melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Nah, tabel di atas contohnya seperti ini. Pengukuran dilakukan dengan beberapa uji coba atau trial. Nah, dari hasil di sini dapat diketahui pengukuran itu diketahui selalu terjadi diskrepansi antara skor tampak dan skor murni. Hasil analisis menggunakan asumsi kedua bahwa diskrepansi ini terjadi akibat error yang rata-rata atau 0. E atau X sama dengan 0 dan M atau X sama dengan 0. Nah, dapat dilihat error pengukuran dapat membuat skor tampak saya menjadi melebihi skor murni atau lebih rendah dari skor murni. Namun, jika dirata-ratakan, maka rata error adalah 0. Lalu lanjut di asumsi 3. Asumsi ini menyatakan bahwa bagi populasi subjek yang dikenai pengukuran, distribusi error pengukuran dan distribusi skor murni tidak terkorelasi. Hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara error dan T. Pada prinsipnya, bahwa error pengukuran tidak menjadi penimpa individu secara acak, yakni tidak memandang individu memiliki kemampuan tinggi atau rendah. Semua memiliki error yang besar ataupun error yang kecil, maupun positif atau negatif. Asumsi 3, contohnya
Dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama, korelasi sama dengan 0. Dengan demikian, orang yang memiliki kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa memiliki error yang sama. Karena tidak ada hubungan antara error dan kemampuan individu tersebut. Bisa dilihat tabel di atas, core atau TE sama dengan 0. Lalu saya akan melanjutkan di asumsi keempat. Bila E1 melambangkan error pada pengukuran atau tes pertama dan E2 melambangkan error pada pengukuran atau tes yang kedua, maka asumsi ini menyatakan bahwa error pengukuran pada dua tes yang berbeda, yang E1 dan E2 tidak berkorelasi satu sama lain. Dengan rumusan PELE sama dengan 0. P sama dengan taraf kesukaran. E1 adalah skor kesalahan pada tes 1. Sedangkan T2 adalah skor murni pada tes 2. Asumsi ini menyatakan bahwa skor-skor kesalahan yang dicapai testi dalam tes 1 tidak saling berkorelasi dengan skor-skor murni yang mereka capai dalam tes 2. Lalu, terusan asumsi yang keempat akan dilanjutkan kepada Mbak Azifah. Kepada Mbak Azifah, dipersilakan. Oke, di sini saya akan meneruskan asumsi keempat yang sebelumnya sudah dijabarkan sedikit oleh rekan saya Azizah Farihatul. Nah, asumsi keempat yang selanjutnya adalah di mana error pengukuran yang menimpa individu pada pengukuran pertama, kedua, dan selanjutnya tidak berkorelasi atau hubungan. Jadi, error pengukuran yang menimpa pada satu individu atau hitungan itu tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya. Kemudian, yang selanjutnya yakni bila dilakukan pengukuran terhadap individu sehingga dia mendapatkan error yang besar dalam pengukuran pertama, maka pengukuran selanjutnya belum tentu individu mendapatkan error yang besar lagi. Jadi apabila kita melakukan suatu pengukuran terhadap individu di mana dia mendapatkan error yang besar sebelumnya, belum tentu dia akan mendapatkan error yang besar lagi di selanjutnya atau di pengukuran selanjutnya. Oke, kemudian kita memasuki contoh dari asumsi 4 ini. Saya akan bacakan di mana dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Error yang diperoleh pada pengukuran pertama dan error yang diperoleh pada pengukuran kedua tidak memiliki korelasi atau ROE1E2 sama dengan 0. Itu sudah paten. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel yang sudah tertera di sini bahwasanya kedua tersebut E1 E2 atau core E1 E2 sama dengan 0. Itu beberapa jabaran dari asumsi yang keempat. Selanjutnya, asumsi yang kelima. Asumsi teori klasik yang kelima ini adalah yang pertama. Asumsi ini menyatakan bahwa error pada suatu pengukuran atau E1 tidak berkorelasi dengan skor murni pada pengukuran lain atau T kedua. Selanjutnya, asumsi ini tidak dapat bertahan apabila pengukuran yang kedua mengukur aspek yang mempengaruhi error pada pengukuran yang pertama. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya, yakni ROE1T2 sama dengan 0. Kita memasuki contoh yang kelima atau asumsi yang kelima. Dilakukan pengukuran terhadap beberapa individu pada 3 butir yang berbeda. Pada pengukuran pertama tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran yang kedua. Jadi kan dilakukan beberapa pengukuran individu pada 3 butir yang berbeda ya. Nah, pada pengukuran pertama itu tidak berkaitan dengan kemampuan individu pada pengukuran yang kedua. Jadi antara pengukuran yang pertama dan pengukuran yang kedua itu tidak saling berhubungan atau tidak sama. Tabelnya bisa kita lihat di sini, asumsi yang kelima atau tabel asumsi yang kelima yakni E1 dengan T2, bahwasanya core E1 dan T2 sama dengan 0, yakni tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi satu sama lain. Kenapa error tidak berkorelasi dengan apapun? Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya ROET itu sama dengan 0, PE1E2 sama dengan 0, dan PE1T2 sama dengan 0. Ini sudah paten, di mana segala sesuatu yang bersifat acak
tidak memiliki kaitan dengan apapun, begitu pula dengan error, ya hasilnya tidak berkorelasi. Jadi jawabannya kenapa error tidak berkorelasi dengan apapun, karena semua itu hasilnya nol atau tidak ada sama sekali. Kita memasuki asumsi yang keenam. Karena kita sudah mengetahui kenapa error itu tidak berkorelasi dengan apapun, kita memasuki asumsi yang keenam dari teori tes klasik ini. Yang pertama, asumsi ini menyatakan jika ada dua tes yang dimaksudkan untuk mengukur atribut yang sama, itu mempunyai skor tampak X dan X1 yang memenuhi asumsi 1 sampai 5. Jadi asumsi yang keenam ini itu dinyatakan bahwa dua tes yang dimaksudkan untuk mengukur satu atribut, karena teori tes atau tes asumsi ini dimaksud untuk mengukur satu atribut maupun individu yang sama. Nah, itu disebut dengan X dan X1 yang memenuhi asumsi itu dari asumsi sebelumnya 1 sampai 5 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, jika untuk setiap populasi T1 sama dengan T2 plus C dengan C sebagai suatu bilangan konstan, maka kedua tes tersebut dapat disebut sebagai tes yang setara atau equivalent tes gitu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh dari asumsi yang keenam, seseorang mengikuti jalur masuk mandiri di Universitas Yogyakarta memperoleh skor 80. Kemudian ia melanjutkan mengikuti jalur masuk di Universitas Gadjah Mada, pasti memperoleh nilai skor 100. Maka kedua pengukuran tersebut dapat disebut ekuivalen. Jadi pas waktu ada seorang individu yang mengikuti jalur di UNY, dia mendapatkan nilai 80, kemudian mengikuti jalur jalur tes di UGM, dia mendapatkan 100. Nah, itu disebut dengan ekuivalen, di mana yang saya sebutkan di atas bahwasanya T1 sama dengan T2 plus C dengan C sebagai suatu bilangan konstan. Maka kedua tes tersebut dapat disebut sebagai tes yang setara. Oke, memasuki asumsi yang terakhir dari asumsi teori tes klasik ini. Asumsi yang ketujuh, di mana yang pertama, asumsi ini menjelaskan bahwa hubungan antara skor tampak, skor murni, dan error pengukuran. Di sini skor tampaknya X, kemudian jumlah skor murninya T, dan error itu disebut dengan E. Nah, besar skor tampak akan tergantung oleh besar error pengukuran. Jadi suatu skor, besarnya skor dari skor tampak itu tergantung dari besar error pengukuran. Nah, kemudian besarnya skor murni suatu individu pada setiap pengukuran yang sama itu diasumsikan selalu tetap. Nah, skor murni yang dimiliki satu pengukuran individu, setiap pengukurannya itu diasumsikan selalu tetap, di mana seperti yang kita ketahui rumus dari asumsi teori tes klasik ini, yakni X sama dengan T plus E. Nah, bisa kita lihat nih tabelnya dan juga contoh pertama dari asumsi 7, di mana trial yang pertama 1 dan 2 TEX-nya 110, yang kedua juga 110, yang E-nya plus 2, kemudian yang kedua minus 2, X yang pertama 112 dan yang kedua 108. Skor murni Galih dalam tes IQ sama dengan 110. Maka pengukuran pertama diperoleh dari X sama dengan 122, sehingga E sama dengan minus plus 2. Kemudian pengukuran yang kedua diperoleh X sama dengan 108, sehingga dapat disimpulkan bahwa errornya sama dengan minus 2. Terima kasih kami sampaikan, itu kurang lebihnya materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Azifa Aska. Saya Aziza Farihatul Husna. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.